Kadang, di tengah kekacauan bencana, yang paling dicari warga bukan hanya bantuan, tapi kepastian bahwa negara benar-benar hadir. Dan di Padang Pariaman, momen itu datang ketika Presiden Prabowo muncul di posko Kasai, disambut hangat, dikerumuni, dan ditarik mendekat hanya untuk satu jabat tangan atau satu foto singkat yang mungkin terasa seperti harapan kecil di hari yang berat. Di sana, Presiden tak hanya lewat, ia meninjau dapur umum Bekangdam XX Strip TIB, tempat pengungsi menggantungkan nasi hangat sebagai teman bertahan. Ia bicara dengan petugas, melihat sendiri bagaimana makanan disajikan, memastikan layanan dasar dan distribusi bantuan benar-benar bergerak. Alhamdulillah cuaca sudah membaik dan bantuan sudah banyak yang sampai, katanya. Listrik hampir pulih, air bersih sedang diperbaiki. Satu persatu, elemen hidup yang sempat runtuh mulai disusun kembali. Tapi janji paling berat justru ada di bagian yang paling sederhana. Seluruh infrastruktur yang rusak akan diperbaiki. Jembatan-jembatan sedang dihitung, rumah-rumah tak akan dibiarkan begitu saja. Pemerintah akan mengambil alih ke bebannya. Kita akan mengelola kekayaan negara agar dapat membantu masyarakat, ujar Presiden. Sebuah kalimat yang melingkupi banyak hal, dari harapan warga hingga tanggung jawab negara. Di balik layar, ada dapur umum yang bekerja tanpa henti. Bekangdam menyiapkan 2.000 porsi makanan hanya untuk hari itu, memasak bersama warga sekitar. Dapur mereka beroperasi di 5 titik sumber, memproduksi sekitar 9.000 porsi setiap hari. 68 personil bertugas penuh waktu, menjangkau radius hingga 500 meter, dan bagi warga di luar radius, bantuan tetap datang selama terdata pemerintah setempat. Semua dilakukan dengan bahan dari pasar dan donasi. Semua bergerak agar pengungsi bisa bertahan, sambil berharap seperti Ari Prabuadi bilang, agar warga bisa segera kembali hidup normal. Dan bencana bukan cuma soal makanan, komunikasi pun harus pulih. Karena di era sekarang, kabar adalah nyawa. Kemenkom Digi ikut turun, memulihkan jaringan, membangun posko informasi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Posko menjadi tempat jurnalis bekerja, pusat konferensi pers, ruang koordinasi operator seluler dan Pemda. Di sana, Balai Monitoring memantau jaringan, dan ruang redaksi bersama menyusun informasi publik, memastikan suara dari daerah bencana enggak hilang tertutup runtuhan. Di tengah semua itu, satu hal terasa jelas, pemulihan bukan hanya soal bangunan yang berdiri kembali, tapi bagaimana negara, aparat, dan warga saling menopang di masa yang paling rapuh. Jadi, menurut kalian, langkah-langkah ini sudah cukup kuat untuk membawa Sumbar kembali pulih? Tulis pendapatmu di kolom komentar.